Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media interaktif pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang kita bahas pada kali ini adalah materi kelas 7 untuk semester 2. Pada bagian ini kita akan membahas bab yang ketujuh, yaitu meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian iman. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan iman kepada para malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada. Keberadaan malaikat bersifat gaib, artinya malaikat tidak bisa dilihat oleh mata kita sendiri. Malaikat memiliki sifat yang berbeda dengan kita sebagai manusia. Hal ini dijelaskan di dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Anbiya ayat 19, yang menyatakan walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsiruna. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Selanjutnya kita akan membahas nama-nama malaikat dan tugasnya. Pada dasarnya, malaikat-malaikat Allah itu sangat banyak sekali. Tetapi yang wajib kita ketahui di sini adalah 10. Yang pertama adalah malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasul dan Nabi. Yang kedua adalah malaikat Mikail, bertugas membagikan rizki dan menurunkan hujan. Yang ketiga adalah malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Yang keempat adalah malaikat Israel, bertugas mencabut nyawa manusia dan sekalian makhluk hidup yang ada di dunia. Yang kelima adalah malaikat Rakib, bertugas mencatat amal baik manusia. Yang keenam adalah malaikat Atid, bertugas mencatat amal buruk manusia. Yang ketujuh, malaikat Munkar, bertugas memeriksa manusia di alam kubur. Yang kedelapan, malaikat Nakir, bertugas menanyakan manusia di dalam alam kubur. Yang kesembilan adalah malaikat Malik, bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan, bertugas menjaga pintu surga. Malaikat memiliki sifat-sifat. Jadi di sini kita akan membahas sifat-sifat malaikat. Yang pertama adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah melakukan maksiat kepadanya. Yang kedua, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat dapat berubah wujud. Seperti Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan menyabar seperti sahabat dengan nama Diyah Al-Kalbi, juga seperti sahabat dari Arab Badui. Yang ketiga, tidak makan dan minum. Yang keempat, tidak berjenis kelamin. Yang kelima, tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, malaikat senang terhadap majelis zikir. Dan yang terakhir adalah selalu mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah.
Di sini akan kita jelaskan perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Yang kedua, makhluk gaib. Jadi malaikat adalah makhluk gaib. Yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, malaikat tidak mempunyai nafsu. Berikutnya, malaikat tidak makan dan minum, dan malaikat pikirannya jernih. Selanjutnya adalah jin. Jin diciptakan dari api. Dia juga termasuk makhluk gaib. Selanjutnya ada yang patuh jin itu dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jin mempunyai nafsu. Jin bisa makan dan minum, dan jin juga yang terakhir pikirannya berubah-ubah. Sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Dia adalah makhluk yang tampak. Selanjutnya ada yang patuh, ada juga yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki nafsu, makan dan minum, dan yang terakhir manusia juga memiliki pikiran yang berubah-ubah. Selanjutnya kita akan bahas adalah tugas malaikat. Yang pertama adalah menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi. Yang kedua adalah meneguhkan hati para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tulus. Yang ketiga, menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang kafir. Dan yang terakhir adalah mendorong manusia untuk berbuat baik. Selanjutnya kita akan menjelaskan hikmah beriman kepada para malaikat. Hikmah yang pertama adalah motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. Yang kedua adalah menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh malaikat. Hikmah yang ketiga adalah tetap optimis dalam berusaha. Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui Jibril dan memberi rezeki melalui Mikail. Yang keempat, berusaha dengan optimis dilandasi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki melalui malaikat yang sudah ditugaskannya. Yang terakhir, hikmahnya adalah mendorong peningkatan amal saleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Adapun contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada para malaikat, yang pertama, tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tidak menyombongkan diri. Yang kedua, tetap menjadi pribadi yang taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wajib menaati perintah orang tua atau guru. Selanjutnya, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, senantiasa mendoakan yang baik kepada orang tua atau guru. Dan yang terakhir, contoh perilaku cerminan iman kepada malaikat adalah selalu mengajak beramal kebaikan dan menjauhi amal yang jelek. Sekian dan terima kasih untuk materi ini. Mudah-mudahan kita bisa kembali berjumpa pada materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.